Rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara laba rugi komersial yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi komersial dengan laba rugi fiskal yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Tujuan utama dari rekonsiliasi fiskal adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum pajak dan melaporkan pendapatan kena pajak yang benar. Hakikat rekonsiliasi fiskal. Hakikat rekonsiliasi fiskal adalah untuk memastikan bahwa catatan keuangan yang disampaikan oleh suatu entitas kepada otoritas pajak sesuai dengan catatan keuangan yang sebenarnya dan telah diproses dengan benar sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Ini memastikan transparansi, kepatuhan, dan akurasi dalam pelaporan pajak. Teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mencocokkan catatan keuangan perusahaan dengan persyaratan perpajakan. Ini meliputi rekonsiliasi laba bersih, pendapatan pengeluaran, aset, kewajiban, serta analisis penyesuaian pajak. Dengan menerapkan teknik ini, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sambil menjaga konsistensi dan keandalan dalam pelaporan keuangan. Trade-off akuntansi. Trade-off dalam akuntansi merupakan proses penting di mana entitas harus membuat keputusan kompromi antara berbagai faktor yang saling bertentangan, seperti biaya dan manfaat, risiko dan imbal hasil, atau keakuratan dan relevansi informasi. Memahami dan mengelola trade-off dengan bijak adalah kunci dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam konteks akuntansi. Macam-macam perbedaan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal biasanya melibatkan penyesuaian beberapa item yang diperlukan berbeda dalam akuntansi komersial dan perpajakan. Berikut ini beberapa contoh perbedaannya. Yang pertama, penyusutan. Yang kedua, beban yang tidak dapat dikurangkan. Yang ketiga, pendapatan yang dikenakan pajak. Yang keempat, penyisihan piutang ragu. Dan yang terakhir, beban yang ditanggungkan. Latar belakang dan perbedaan. Kerangka perbedaan antara akuntansi dan pajak meliputi tujuan, pengakuan, pendapatan, dan biaya, metode penyusutan, perlakuan kredit pajak, dan pengakuan aset serta kewajiban. Penting bagi perusahaan untuk memahami kerangka perbedaan ini agar dapat mengelola kewajiban pajaknya dengan baik sambil mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Langkah-langkah penyesuaian perbedaan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, identitas perbedaan. Yang kedua, analisis dan penelitian. Yang ketiga, penyesuaian akuntansi. Dan yang terakhir, penyusunan laporan pajak. Pencatatan pajak tangguhan. Langkah-langkah umum pencatatan pajak tangguhan yaitu yang pertama, identifikasi pajak tangguhan, yang kedua, penentuan tingkat pajak, yang ketiga, perhitungan pajak tangguhan, yang keempat, pencatatan akuntansi, dan yang kelima, pengungkapan. Laporan keuangan dan laporan fiskal. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan perusahaan secara terperinci dan sistematis. Laporan keuangan biasanya disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP atau standar pelaporan keuangan yang relevan di negara tertentu. Laporan fiskal. Laporan fiskal adalah laporan yang disusun untuk tujuan perpajakan. Laporan fiskal mencakup informasi keuangan yang relevan yang diperlakukan untuk perhitungan dan pelaporan pajak perusahaan kepada otoritas perpajakan. Laporan fiskal dapat melibatkan perhitungan pendapatan kena pajak, pengurangan beban, dan perhitungan pajak yang harus dibayar. Penghasilan yang dikenai PPh final.
Penghasilan yang dikenai PPh final merujuk pada jenis penghasilan yang dikenakan pajak final. Artinya, pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan tersebut sudah final dan tidak perlu dilaporkan lagi dalam penghitungan pajak tahunan. Pajak yang dikenakan pada penghasilan ini biasanya dipotong langsung oleh pihak yang membayar penghasilan tersebut, seperti perusahaan atau lembaga keuangan. Contoh penghasilan yang dikenai PPh final dapat bervariasi tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Beberapa contoh umum yang dikenai PPh final antara lain, yang pertama, bunga deposito. Bunga yang diperoleh dari deposito bank atau instrumen keuangan lainnya dapat dikenai PPh final. Yang kedua, bunga obligasi. Bunga yang diperoleh dari investasi dalam obligasi dapat dikenai PPh final. Yang ketiga, dividen. Dividen yang diterima dari perusahaan dapat dikenai PPh final. Yang keempat, hadiah. Hadiah undian yang diperoleh dari undian atau lotre dapat dikenai PPh final. Dan yang terakhir, sewa properti. Penghasilan yang diperoleh dari penyewaan properti dapat dikenai PPh final.